Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Ushul Sittah. Sekarang kita pada pertemuan yang kedua. Dia la samah kabbir as-sawt hada. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas sebab banyaknya terjadi kesyirikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang tauhid dan bahaya syirik di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan bukan hanya itu, bahkan semua isi Al-Qur'an itu dipenuhi dengan penjelasan hal tersebut. Nggak ada satupun surat yang kosong yang luput dari penjelasan tauhid ataupun syirik. Dan nanti akan dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan manusia mereka membaca Al-Qur'an, mengulang-ulanginya. Bahkan banyak dari orang yang jatuh dalam kesyirikan, dia bukan hanya membaca, bahkan menghafal. Dan hafalannya bukan sejuz, 2 juz, bahkan 30 juz. Dan lebih dari itu, bukan hanya hafal 30 juz, dia menguasai 7 qiraat, 10 qiraat, tapi jatuh dalam kesyirikan. Sebabnya apa? Dan kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Karena mereka mengira tujuan menghafal, membaca Al-Quran hanya untuk menggalak berkah, mencari keberkahan dengan membacanya, atau berlezat-lezat dengan suara qari, nada lagu-lagu dari suara qari, atau dia membacanya pada momen-momen tertentu, kepada orang sakit sebagai obat. Cuman itu sangat sedikit daripada yang sedikit yang dimana mereka membaca Al-Quran untuk mengamalkannya, mentadabburinya, menghayatinya, menerapkan kandungannya, membandingkan keadaan manusia terhadap apa yang ada dijelaskan dalam Al-Quran, benar atau salah. Sedikit, sangat sedikit. Itu sebabnya mereka membaca Al-Quran, tapi Quran apa yang dia baca sama sekali tidak sesuai dengan perbuatannya. Qurannya di lembah dan perbuatannya di lembah yang lain. Oleh karena itu, kalau ada orang yang menyeru kepada Allah, seorang ustadz, syekh, mujaddid, yang ingin mengubah kebiasaan mereka, menjelaskan kepada mereka agama yang murni, agama yang benar-benar yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka menuduhnya dengan sesat, keluar dari agama, mendatangkan agama baru. Karena memang mereka sudah terlalu tenggelam terhadap kegelapan, sehingga ketika ada orang yang menjelaskan agama Islam yang sebenarnya, dia kira ini nggak pernah saya dengar dah, ini kayaknya baru dah, karena terlalu gelap dengan kesesatan. Kemudian lihat, kita lanjut ini, perhatikan harakatnya, terjemahannya, Anda baca pelan. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, kama hasala lihada
asy-syaikhu nafsuhu lamma hawala rahimahullah ayyaruddan nasa ilal qur'ani wa ma dalla alaihi al-qur'anu, fa'il dari dalla. Wa yughayyira, dia ataf ke ayyaruddan nasa, yarudda mansub dengan an. Wa yughayyira ma hum alaihi minal adati wat taqalidil batilati. Saru fi wajhihi wa badda'uhu wa fassaquhu bal wa kaffaruhu wattahamuhu bittihamatin. Lihat kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallah, kama hasala lihada, sebagaimana terjadi hal ini, asy-syaikhu nafsuhu, syekh itu sendiri, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena ketika di zaman beliau kebanyakan manusia tenggelam dalam kesyirikan, kebid'ahan, kesesatan. Dan Syekh mengajak mereka kepada agama yang benar, tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, sebagaimana yang terjadi hal ini oleh Syekh sendiri. Lamma hawala rahimahullah, ketika beliau hawala, berusaha, ayyaruddan nasa ilal qur'ani, radda yaruddu, apa arti radda yaruddu? Mengembalikan. Ahsan, barakallahu fikum. Ketika Syekh berusaha untuk ayyaruddan nasa, mengembalikan manusia kepada Al-Quran, karena terlalu jauh mereka dari Al-Quran. Iya, mereka baca Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, tapi itu mereka jauh daripada Al-Quran. Karena tujuan mereka membaca Al-Quran bukan untuk mengamalkan, mentadaburi dan seterusnya. Ayyaruddan nasa ilal Qur'ani, mengembalikan manusia kepada Al-Quran. Wa ma dalla alaihi al-Qur'anu, dan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Dalla ya dulu menunjukkan, dan apa yang menunjukkan atasnya Al-Quran. Saya berusaha untuk mengembalikan manusia kepada Quran. Apa yang Al-Quran menunjukkannya. Wa yughayyira ma hum alaihi minal adati, wa yughayyira, dan mengubah ma hum alaihi, kebiasaan mereka. Ma hum alaihi itu artinya kebiasaan mereka. Karena letter like-nya nanti bingung. Mengubah apa-apa yang mereka di atasnya, nggak enak kan? Tapi maksudnya itu kebiasaan mereka. Dan Syekh berusaha untuk yughayyira ma hum alaihi, mengubah kebiasaan mereka, minal adati, dari adat istiadat, wat taqalidil batilati, dan taklid yang batil. Ketika Syekh berusaha melakukan itu, apa hasilnya? Saru fi wajhihi, saru, mereka marah. Sara artinya marah. Saru, mereka marah, fi wajhihi, di hadapan wajah Syekh. Wa badda'uhu, dan membid'ahkan Syekh. Wa fassaquhu, dan memfasikkan Syekh. Bal wa kaffaruhu, bahkan mereka mengkafirkan Syekh. Wattahamuhu bittihamatin, dan menuduh Syekh dengan tuduhan-tuduhan. Itulah pasti terjadi. Gak ada orang yang hidup di dunia ini menyeru kepada agama Islam, menyeru kepada apa yang Allah inginkan dan Rasulnya, dia selamat, dia tenang. Berarti kalau tenang, dakwahnya ayam, tentrem,
berarti dipertanyakan tuh dakwahnya. Soalnya sana sini cocok sih gitu ya. Sama orang ini cocok, orang itu cocok, orang ono cocok. Nggak ada manhaj, nggak ada prinsip, nggak ada jati diri. Dan itu keliru juga. Kalau orang berdakwah nggak ada yang mengganggu, berarti dipertanyakan dakwahnya. Pasti diganggu. Bukan berarti ketika orang berdakwah diganggu, diusik, dakwahnya salah. Enggak. Bukan itu tolak ukurnya. Karena tolak ukurnya selama dia di atas Al-Quran dan As-Sunnah benar. Bukan berarti ketika dia berdakwah kemudian diganggu berarti dakwahnya salah. Bukan. Kalau begitu konsepnya berarti Rasulullah salah dong. Berarti para nabi salah dong, nggak ada yang benar. Karena mereka diganggu. Bahkan lebih parah gangguannya. Karena sebagian orang mengira ketika, wih dakwahnya ini dituduh ini, berarti dakwahnya nggak benar. Udahlah jauhin. Berarti salah nih dakwahnya. Oleh karena itu kita perbaiki mindset kita, pola pikir kita. Dakwah yang benar adalah yang di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Tolak ukur kebenaran suatu dakwah adalah yang di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kalau dakwahnya diganggu itu berarti salah. Bukan itu tolak ukurnya. Oleh karena itu kita jangan merasa kecil hati ketika kita melihat orang yang berada di atas jalan yang benar sedikit, sedangkan orang yang berkelimangan dengan kemaksiatan, kefasikan, kesesatan banyak. Kemudian, lakin fil haqiqati hadza la yadurru walaysa bigharibin. Nah, itu dia. Fa innal anbiya'a qila fihim ma huwa ashaddu min dalika. Kata Syekh, lakin fil haqiqati, akan tapi hakikat sebenarnya, hada ini la yadurru, tidak memudaratkan, tidak membahayakan, walaysa bigharibin, dan bukan suatu hal yang asing. Kalau orang berdakwah diganggu itu udah biasa, bukan hal yang asing. Dan itu tidak memudaratkan, mempermasalahkan, mencelakakan, tidak. Fa innal anbiya'a, karena sesungguhnya para nabi, qila fihim, dikatakan pada mereka, ya mereka dituduh, mereka diganggu, qila fihim, dikatakan pada mereka, itu kan letter lucknya. Ya, maksudnya mereka diganggu, dituduh, di ini dan seterusnya. Ma huwa asyaddu min dzalika, yang dia lebih parah daripada itu. Kita didakwah, kita berdakwah, menyampaikan kebenaran, palingan cuman ucapan doang. Itu Kio pulang-pulang ini, woi udah jadi orang sok suci, gitu kan. Zakaria nih, woi udah jadi orang soleh, nggak mau lagi nongkrong sama kita. Cuman itu doang. Dan para nabi, mereka dilempari batu, mereka diludahi, mereka ditendang, mereka diusir, mereka sahabatnya dibunuh. Baru dibilang, ya jenggotan udah kayak kambing, langsung dicukur jenggotnya, lemah kali. Belum ditusuk, belum dipukul, belum dipaprak pakai kayu, pakai kursi. Baru dibilang, ya celananya cingkrang, ya pakai cadar udah kayak ninja. Bagi orang tuanya bercadar. Karena ada sebagian orang, ketika orang tuanya, ibunya ya, bukan orang tuanya. Orang tuanya nanti dipikir bapaknya juga. Ibunya bercadar, dia malu. Wah, ini jangan ikutlah, ini abang pengen main sama temen, nanti abang diejekin ini. Baru begitu kan. Anbiya qila fihim ma huwa asyaddu min dzalik. Lamma aradu
ayughayyiru. Perhatikan harokatnya. Ma 'alaihil umamu min ibadati ghairillahi qila fi haqqil anbiya'i ma qila fa kaifa bid-du'ati wal ulama'i. Ya, para nabi lebih ngeri gangguannya, cobaannya. Karena kita udah pelajari di Qawaidul Arba, hadis asyaddun nasi balaan siapa? Manusia yang paling besar cobaannya siapa? Al-Anbiya. Nggak ada yang melebihi mereka. Lamma aradu ayyughayyiru ma 'alaihi al-umamu, lamma ketika aradu mereka menginginkan, yaitu para nabi. Aradu domir wawunya kembali ke al-anbiya. Lamma aradu ketika mereka yaitu para nabi menginginkan ayyughayyiru untuk mengubah ma 'alaihi al-umamu kebiasaan umat-umat. Ma 'alaihi itu kebiasaan. Mahum 'alaihi, ma huwa 'alaihi, ya kebiasaan. Ketika para nabi menginginkan untuk mengubah kebiasaan umat-umat min ibadati ghairillahi, daripada beribadah kepada selain Allah. Apa hasilnya? Ketika mereka menginginkan untuk mengubah kebiasaan umat-umat dari beribadah kepada selain Allah, hasilnya apa? Qila fi haqqil anbiya'i ma qila. Dituduh, dikatakan gitu kan letaknya, letterlocknya, dikatakan pada hak para nabi apa yang dikatakan. Maksudnya tuduhannya itu sangat mengerikan, sangat dahsyat. Kadang kan kita, saya dilemparin batu, saya ustadz nih, saya syekh nih, nggak terima dia. Kemudian dia, jemaah serbu gitu kan. Tapi nabi enggak. Padahal nabi itu bukan hanya ustadz, bukan hanya syekh, dia nabi beliau. Manusia pilihan, yang milih bukan presiden, bukan gubernur, Allah yang memilih. Nabi Muhammad manusia terbaik, makhluk terbaik, dan manusia yang pertama kali yang akan membuka pintu surga, dan manusia yang akan memberikan syafaat terbesar nanti di padang mahsyar. Beliau diludahi, dilempari batu, tapi beliau bersabar. Oleh karena itu Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk diri kalian sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Nggak usah kita pusing-pusingin bagaimana kebiasaan orang-orang kafir agar sukses, agar selamat, agar kaya, agar ini, agar itu. Kita punya nabi, manusia terbaik, maka pelajarilah. Fa kaifa bid-du'ati wal ulama, maka bagaimana dengan para dai dan para ulama? Nabi saja digituin, apalagi cuma seorang dai dan ulama gitu. Fala gharabata fi hadza, maka tidak ada keasingan pada hal ini, udah biasa seperti itu. Kalau kata orang Betawi, misalnya ada orang baru diledekin gini, lagu lama lu gitu kan. Baru begitu, dulu udah dari dulu tuh para nabi dibegituin. Lebih ngeri. Fala gharabah, jangan asing. Dan itu pasti diganggu. Dan kita harus tetap teguh kokoh di atas hak kebenaran untuk kehidupan kita di akhirat yang sebenarnya. Wa hadza la yanqusu min ajril alimi wad da'iyati, bal hadza yazidu fi hasanatihi indallahi subhanahu wa ta'ala. Wa hadza la yanqusu min ajril alimi, dan ini yaitu gangguan-gangguan, tuduhan-tuduhan, la yanqusu tidak mengurangi min ajril alim dari pahala orang alim, wa da'iyati orang yang menyeru. Bal hadza yazidu fi hasanatihi indallah, bahkan ini menambah
fi hasanatihi, pada kebaikan-kebaikannya di sisi Allah, timbangan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia bersabar. Kemudian lihat kata Syekh, wa inna ma yurja'u bin naqsi ala man qalahu wa man tafawwahu, ala man qalahu wa man tafawwaha, yaitu fi'il madhi ya, tafawwaha ya tafawwahu. Karena taknya, kita udah belajar nih di Duatul Sabiyah, kok bukan fi'il mudhari? Karena taknya iya tambahan tapi tidak memiliki makna. Karena syarat mudhara'ah apa? Huruf mudhara'ah 2. Yang pertama apa? Tambahan, yang kedua memiliki makna. Dan taknya ini tambahan doang tapi tidak memiliki makna. Oleh karena itu dia fi'il madhi. Kayak ta'allama ya ta'allama. Man tafawwaha wa katabahu fa inna hadza yarji'u alaihi. Perhatikan. Ketika para ulama, para dai diganggu, itu tidak mengurangi pahala mereka, bahkan menambah kebaikan mereka di sisi Allah. Lalu siapa yang hina, yang rendah? Wa innama yurja'u bin naqsi, dan sesungguhnya hanyalah dikembalikan bin naqsi, kerendahan itu, kekurangan itu. Yurja'u dikembalikan. Bin naqsi dengan kekurangan, kerendahan itu, alaman qalahu, kepada orang yang mengucapkannya. Mengucapkan tuduhan, gangguan, itu kerendahan, kehinaan, kekurangan dikembalikan kepadanya. Wa man tafawwaha, dan orang yang mengucapkannya. Ya, qalahu mengatakannya, terserahlah antum kasih itu sinonim. Man qalahu orang yang mengatakannya, wa man tafawwaha orang yang mengucapkannya, wa katabahu dan orang yang menulisnya. Itu kerendahannya kembali kepadanya, bukan kepada si alim. Fa inna hadza yarji'u alaihi, maka sesungguhnya hal ini kembali kepadanya. Kerendahan, kehinaan, kekurangan itu kembali kepadanya, bukan kepada si alim. Ammal ulama'u al-mukhlisuna wad-du'atu ila Allah fala yadurruhum ma qila fihim bal yazidu fi darajatihim wa hasanatihim. Ya, kalau anak baca itu nanti sering anak ulang-ulang. Jadi kalau ketinggalan, antum lanjutin dulu apa yang anak baca. Adapun yang ketinggalan nanti tinggal perhatikan ketika anak mengulang lagi Arabnya. Ammal ulama'u al-mukhlisun, adapun para ulama yang ikhlas, wa du'atu ilallahi, dan para dai yang menyeru kepada Allah, mereka fala yadurruhum ma qila fihim, maka tidak memudaratkan mereka apa yang dikatakan pada mereka, apa tuduhan yang diberikan kepada mereka. Tidak memudaratkan, mencelakakan mereka. Bahkan yazidu fi darajatihim, menambah pada derajat-derajat mereka. Wa hasanatihim, dan kebaikan-kebaikan mereka. Walahum qudwatun bil anbiya'i wa ma qila fi haqqihim wa ma tuhimu bihi. Walahum qudwatun, dan mereka, siapa mereka? Para ulama, para dai. Mereka lahum qudwatun, memiliki suri tauladan, bil anbiya, yaitu para nabi. Wa ma qila fi haqqihim, dan apa yang dikatakan pada hak mereka para nabi lebih ngeri. Wa matuhimu bihi, dan apa yang mereka dituduh dengannya juga lebih dahsyat. Dan lihat, wallahu ta'ala yaqulu li nabiyhi, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya untuk sebagai pelipur lara, menghilangkan kesedihan. Bagus seperti itu. Misalnya ada orang yang kehilangan motor, ya akhi, bersabar, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Antum kehilangan motor, ana belum lama kehilangan mobil gitu. Itu fulan belum lama kehilangan rumah. Dan itu membuat, oh iya ya, berarti ana nggak seberapa ujian ana gitu.
Dan itu dikatakan oleh Allah. Bukan berarti itu wah ngadu nasib, bukan. Itu memang juga metode yang dilakukan oleh para ulama. Ketika Nabi SAW ditimpa cobaan, ujian, gangguan, lihat apa kata Allah kepada nabinya, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Ma yuqalu laka, apa yang dikatakan kepadamu wahai Nabi Muhammad, tuduhan yang diberikan kepadamu, illa ma qad qila, kecuali telah dikatakan kepada para rasul sebelummu. Jadi itu udah mereka lalui. Inna rabbaka ladu maghfiratin wa du iqabin alim. Sesungguhnya Rabbmu ladu, benar-benar memiliki maghfiratin. Ini itu asmaul khamsah. Benar-benar memiliki maghfirah, ampunan, wa du iqabin alimin, dan memiliki hukuman yang pedih. Ini seperti itu. Maka butuh yang namanya kesabaran. Bahkan mereka para nabi saking ngerinya gangguan, cobaan, ujian, mereka mengatakan dan para pengikutnya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang. Berarti udah dahsyat sekali itu. Fasyaikhu rahimahullah fi hadhil kalimati yubayyinu syai'an min hadzal amril ajibi. Perhatikan. Fasyaikhu rahimahullahu, maka syekh semoga Allah merahmatinya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau antum mengatakan berkata penulis, didoakan. Nanti kalau antum misalnya menyebutkan ustadz antum waktu antum SMP dulu, SD dulu, doakan. Dan itu bagian dari adab. Fasyaikhu rahimahullah, walaupun sering kali terulang rahimahullah. Dan apalagi kalau yang terulang nama siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit dengan salawat. Fasyekhu rahimahullah fi hadhil kalimati, pada kalimat-kalimat ini, yubayyinu syai'an min hadzal amril ajibi. Yubayyinu, apa arti yubayyinu habli? Bayyana yubayyinu apa habli? Yang lain? Menjelaskan, Masya Allah. Syekh pada kalimat-kalimat ini yaitu yang di matan ya. Jadi antum harus paham memang. Yang di matan, yang min ajabil ujab wa akbaril ayati dalati ala qudratil malikil ghalab, itu yang dimaksud. Fasyekhu rahimahullah fi hadhil kalimat, pada kalimat-kalimat ini yubayyinu syai'an, menjelaskan sesuatu, min hadzal amril ajibi, dari perkara yang ajib ini. Dan ajib di sini artinya mengherankan. Lebih cocoknya mengherankan. Jadi ta'ajub itu ada dua. Kalau sesuatu yang bagus berarti menakjubkan. Kalau sesuatu yang buruk berarti mengherankan. Dan itu ma'ruf ya. Misalnya ada santri pondok gratis, malas-malasan, wih heran anak. Ah yang cocok, anak takjub anak, apa anak heran anak? Hah? Heran. Wih, kok ini ada nyinggung anak gitu kan maksudnya. Tapi memang itu antum harus bersyukur sekali itu. Tapi kalau untuk suatu hal yang baik itu menakjubkan. Nah, kalau di matan itu dia menakjubkan, min ajabil ujab, termasuk hal yang menakjubkan, itu menakjubkan. Kalau ini ajib, mengherankan. Apa itu perkara yang mengherankan? Annan nasa yaqra'unal qur'ana. Perhatikan ini, jangan sampai kita termasuk orang yang diherankan. Annan nasa yaqra'unal qur'ana wa yukthiruna min qira'atihi wa yakhtimunahu wa yahfazunahu wa yurattilunahu wa yurakkizuna ihtimamahum bi alfazil qur'ani wa tajwidihi
wa ahkamil maddi wa ahkamil idghami wal ghunnati wal iqlabi wal idhari wal ikhfa'i wa ya'tanuna bihadza inayatan fa'iqatan wa hadza syai'un thayyibun. Kita lanjut lagi biar lebih jelas bagi yang udah paham. Walakinil ahammu wal maqsudu laisa hadza. Al maqsudu tadabburul ma'ani wat tafaqquhu fi kitabillahi azza wa jalla wa ardu a'malina wa a'malin nasi ala kitabillahi hal hiya muwafiqatun li kitabillahi aw mukhalifatun. Itu maksudnya, yang terpentingnya. Lihat. Jadi Syekh menjelaskan dalam muqaddimahnya termasuk hal yang mengherankan. Apa yang mengherankan? Anna nasa yaqra'una al-Qur'an, bahwasanya manusia mereka membaca Al-Qur'an, wa yukthiruna min qiraatihi, dan memperbanyak bacaannya. Sehari 20 juz, sehari 25 juz. Wa yakhtimunahu, dan menghatamkannya. 10 hari udah hatam, 2 hari, 3 hari udah hatam. Wa yahfazunahu, dan menghafalnya 30 juz. Wa yurattilunahu, dan mentartilkannya. 10 qiraat, 7 qiraat dia kuasai itu. Wa yurakkizuna ihtimamahum, dan memfokuskan ihtimamahum, perhatian mereka. Mereka memfokuskan perhatian mereka bi alfadzil Qur'ani, dengan lafaz-lafaz Quran. Wa tajwidihi, dan tajwidnya, wa ahkamil mat, hukum-hukum mat, hukum-hukum idgham, gunnah, iklab, izhar, ikhfa. Lafaz-lafaznya. Lihat kata Syekh. Wa ya'tanuna bihadza inayatan fa'iqatan. Wa ya'tanun, dan mereka memperhatikan hal ini bihadza, memperhatikan dengan ini ya, hal ini, inayatan fa'iqatan, dengan perhatian yang berlebihan. Hadza syai'un thayyibun, ini sesuatu yang baik. Jadi enggak tercela orang menghafal Quran, membaca Quran, mentartilkan Al-Quran, mempelajari tajwid, mempelajari qiraah. Itu bagus. Tapi lihat, walakinil ahammu wal maqsudu laisa hadza. Akan tapi yang terpenting dan maksudnya tuh bukan ini. Al maqsudu tadabburul ma'ani. Maksud tujuan diturunkan Al-Qur'an itu tadabburul ma'ani. Mentadabburkan makna-maknanya, merenungi, menghayati, memikirkan makna-maknanya. Itu maksudnya. Wattafaqquhu fi kitabillahi, dan memahami Al-Qur'an fi kitabillah, pada kitab Allah, memahami Al-Qur'an. Wa ardu a'malina wa a'malin nasi ala kitabillahi, wa ardu, dan membandingkan a'malina, perbuatan-perbuatan kita, wa a'malin nas, dan perbuatan-perbuatan manusia ala kitabillah, kepada kitab Allah. Jadi perbuatan kita, perbuatan manusia ini sesuai gak dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an? Hal hiya muwafiqatun li kitabillahi, apakah dia sesuai terhadap Al-Qur'an, au mukhalifatun, ataukah menyelisihi? Itu tujuan maksud terpenting. Kemudian lihat, hadza huwal matlubu an nusahhiha awda'ana wa an nunabbiha ala akhta'in nasi. La biqasdi tashhiri wa qasdin naili minan nasi, bal biqasdil islahi wan nasihati. Lihat, hadza huwal matlubu, ini dia yang dimaksud, dituntut. Mentadaburinya, memahaminya. An-nusahhiha awda'ana, untuk kita memperbaiki awda'ana, kondisi-kondisi kita. Antum yang belajar di sini udah tahu. Maka semangat, fokus, banyak berdoa kepada Allah, dan tumbuhkan dalam dada antum, kalau nanti anak keluar dari sini, anak ingin berdakwah.
Ana ingin menasihati, ana ingin mengajak keluarga, tetangga, paman, bibi kepada jalan yang benar. Memperbaiki kondisi-kondisi kita. Wa an nunabbiha, dan memperingati, nabbah yunabbihu, memperingati ala akhta'in nasi, atas kesalahan-kesalahan manusia. Itu yang dituntut. La biqasdi tasyhiri, bukan dengan maksud menjelek-jelekan. Ya, bukan berarti kita ingin memecah belah, menjelek-jelekan, menghina, bukan. Tasyhir itu menjelek-jelekan. Wa qasdin naili minan nasi, dan maksud naili minan nas, mendapatkan keridhaan manusia, bukan. Atau mendapatkan dari manusia itu mendapatkan keridhaan, mendapatkan perhatian, uang, kedudukan, bukan itu maksudnya. Akan tapi apa maksudnya? Bal biqasdil islahi wan nasihati, akan tapi biqasdi, dengan maksud islah, memperbaiki, wan nasihati, dan menasihati. Masya Allah, alhamdulillah. Kita sekarang masuk al-aslul awwal. Azan berapa menit lagi? Akal cuma ulama. Khalas, alhamdulillah. Idan naqad al-aslul awwal. Itu tadi muqaddimah dari penulis dan dijelaskan juga oleh pensyarah. Sekarang mulai masuk ke 6 pondasi ini, dan 6 pondasi ini sangat agung sekali. Yang dikatakan oleh penulis min akbaril ayati, termasuk tanda-tanda Allah yang terbesar yang menunjukkan atas kemahamampuan dan seterusnya, yaitu 6 pondasi. Al-aslul awwalu, dan ini yang terpenting. Pondasi yang pertama, ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdahu la syarika lahu. Itu yang sangat paling penting, paling urgent, paling darurat. Ikhlasul dini, mengikhlaskan agama, ibadah lillah, untuk Allah, wahdahu, semata, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Ini pondasi yang pertama, ikhlas, murni dalam beribadah, beragama hanya untuk Allah semata dan tidak menyekutukannya. Ini pondasi pertama. Kemudian kata Syekh, lihat biar penjelasannya dari Syekh pensyarah hafizahullah taala, asyarhu al-aslul awwalu min hadhil usuli sittati. Sama gak cetakan antum kayaknya? Kayak begitu juga? Beda? Beda ya? Sama? Dapatnya beda. Ikhlasul dini lillahi wahdahu la syarika lahu. Asyarhu al-aslul awwalu, pondasi yang pertama. Min hadil usuli sittati, dari 6 pondasi ini, dan ini yang paling penting. Ikhlasul dini lillah, mengikhlaskan agama, ibadah lillah, untuk Allah wahdahu semata, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Lihat penjelasannya. Hada aslul usuli, bukan aslun, bahkan aslul usuli. Wa qaidatud dini, dan lihat, perhatikan ini, wa hadha huwal mu'taraku bainal anbiya'i wa bainal umami. Penting itu. Fal anbiya'u yuriduna ayyusahhihu hadzal asla alladhi khalaqallahul khalqa min ajlihi wa rabata sa'adatahum bihi. Perhatikan, hada aslul usul, ini adalah pondasi daripada ini adalah pondasi dari pondasi-pondasi. Pondasi dari pondasi-pondasi. Maksudnya apa? Pondasi yang paling dasar. Itu terjemahan enaknya. Tapi kalau terleknya, pondasi dari pondasi-pondasi. Misalnya rumah saking besar dia ada 6 pondasi. Nah, yang paling bawah lah itu. Pondasi yang paling dasar. Wa qaidatud dini, dan kaidah agama. Dan lihat, perhatikan ini. Wa hadha huwal mu'taraku, dan ini adalah medan pertempuran bainal anbiya'i wa bainal umami, antara para nabi dan antara umat.
yaitu tentang uluhiyah. Dan ini sudah kita lalui di Qawaidul Arba. Ada sebagian orang dia terlalu menyuarakan tauhid rububiyah, menjelaskan tentang hanya tauhid rububiyah, tidak menyentuh sedikit pun tentang tauhid uluhiyah. Padahal medan pertempuran yang diperangi oleh para nabi dan umatnya itu adalah uluhiyah, tentang keikhlasan. Karena rububiyah, sebagaimana yang kita ketahui, semua orang sepakat meyakini Allah Maha Pencipta, Allah. Tapi tauhid uluhiyah lah ini yang sebab para nabi dan umatnya berselisih. Sebab diturunkannya kitab-kitab, sebab diutusnya para nabi itu uluhiyah, ikhlas. Adapun asma wa sifat, yaitu nanti kita pelajari di bab akidah, itu diperselisihkan oleh umat Islam itu sendiri. Rububiyah disepakati, uluhiyah diperselisihkan antara para nabi dan umatnya. Asma wa sifat diperselisihkan oleh umat Islam. Itu faedah itu. Fal anbiya'u yuriduna ayyusahhihu hadzal asla. Fal anbiya'u, maka para nabi, yuridun, mereka menginginkan ayyusahhihu hadzal asla, untuk memperbaiki pondasi ini. Alladzi sahhaha yusahhihu tadi apa? Memperbaiki. Ya, anak takutnya kecepatan. Karena anak berharap antum benar-benar menguasai, paham. Selesai kitab ini paham memang. Karena kalau nggak paham, ada harokat yang nggak diharokatin, padahal dia nggak tahu. Ada terjemahan yang nggak diterjemahin, padahal dia nggak tahu. Nanti kalau selesai mau murojaah gimana? Kan nggak bisa. Mengajarkan gimana? Ayusahihu hadal asra. Mereka para nabi menginginkan untuk memperbaiki pondasi ini. Tapi nggak apa, bertahap. Di tahun pertama itu nanti kitab antum penuh dengan terjemahan. Tahun kedua mulai sedikit, tahun ketiga lebih sedikit lagi. Nggak ada terjemahannya. Semua butuh waktu. Semangat. Alladzi khalaqallahu al-khalqa, yang Allah menciptakan makhluk. Khalaqa, menciptakan. Khalaqallahu, Allah menciptakan. Al-khalqa itu makhluk. Allah menciptakan makhluk min ajlihi, karenanya itu, karena ikhlas. Pondasi pertama ini. Wa rabata sa'adatahum bihi, dan mengaitkan sa'adatahum, kebahagiaan mereka, yaitu kembali kemana? Al-khalqa. Allah menciptakan makhluk karenanya, dan mengaitkan kebahagiaan mereka, yaitu para makhluk. Bihi, mengaitkan kebahagiaan mereka para makhluk. Bihi, hi kembali kemana? Ikhlas atau al-aslul awal, ya. Dan mengaitkan kebahagiaan manusia, makhluk, dengan ikhlas. Dan para nabi mereka ingin memperbaiki pondasi ini. Yang Allah menciptakan makhluk karena ini, dan mengaitkan kebahagiaan makhluk dengan ini. Yaitu ikhlas din lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Mungkin ini dulu yang kita ambil, nanti insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang, fondasi yang pertama, dan ini yang terpenting, paling penting. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.